Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Rimarista Tampubolon dengan NIM channel D023043 dari Prodi D3 Perpajakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap yang meliputi jasa produksi, tantim, gratifikasi, THR, bonus, dan juga premi. Sebelum mengetahui pemotongan PPh pada jasa produksi, tantim, gratifikasi, THR, bonus, dan juga premi, kita harus mengetahui apa itu PPh 21. Definisi PPh 21 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, atau kegiatan yang menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak ini mencakup berbagai jenis pendapatan seperti gaji, upah, honorarium, dan tunjangan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pendapatan yang dipotong PPh 21. Yang pertama itu jasa produksi. Jasa produksi merupakan penghargaan atau bonus yang diberikan kepada karyawan dan anggota manajemen sebagai imbalan atas kinerja mereka dalam satu perusahaan. Biasanya diberikan berdasarkan pencapaian target atau laba perusahaan dan dapat mencakup semua pihak yang berkontribusi termasuk karyawan kontrak. Pemotongan PPh 21 sama dengan tarif PPh dikali dengan penghasilan bruto. Contoh soal yang pertama dari jasa produksi yaitu 1. Budi merupakan karyawan yang menerima penghasilan bruto dari jasa produksi sebesar 47 juta. Maka berapakah PPh 21 yang dipotong? Maka potongan PPh 21 sama dengan tarif PPh 21 dikali penghasilan bruto. Tarif yang digunakan pada Budi yaitu 5% dikali dari 47 juta sama dengan 2.350. Maka PPh yang dipotong sejumlah 2.350. Contoh soal yang kedua yaitu Karno diberikan upah atas jasa produksi. Penghasilan bruto Karno mencapai 87 juta. Berapakah PPh 21 yang dipotong? Maka potongan sama dengan 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Lapisan kedua yaitu 15%. 15% dikali 27 juta sama dengan 4 juta 50. Maka jumlah PPh 21 yang dipotong yaitu 3 juta ditambah 4 juta 50 sama dengan 7 juta 50. Yang kedua, tantim. Tantim adalah pembayaran yang diberikan kepada seseorang sebagai bagian dari keuntungan atau laba perusahaan. Istilah ini sering digunakan dalam konteks bisnis untuk merujuk pada pembagian keuntungan kepada anggota manajemen atau karyawan tertentu sebagai bentuk insentif atau bonus. Contoh soal pemotongan PPh 21 pada tantim yaitu seorang karyawan bernama Budi menerima penghasilan gaji pokok per bulan sebesar 20 juta. Tunjangan tetap 5 juta. Tantim tahunan 30 juta. Budi berstatus kawin dengan 1 anak. Budi tidak membayar iuran pensiun. Berapakah pemotongan PPh 21 Budi? Penyelesaiannya yaitu gaji pokok sama dengan 20 juta, tunjangan 5 juta, tantim 30 juta dibagi 12 sama dengan 2.500. 2.500 merupakan tantim per bulan Budi. Maka penghasilan bruto per bulan yaitu 27.500. Biaya jabatan 5% dikali 75.500 sama dengan 500.000 karena tarif maksimal biaya jabatan per bulan yaitu 500.000. Maka penghasilan neto sama dengan 27 juta. Penghasilan neto Budi selama setahun yaitu 27 juta dikali 12 sama dengan 324 juta. Karena Budi kawin dengan anak 1, maka PTKP-nya 63 juta. Penghasilan neto setahun dikurang 63 juta sama dengan 261 juta. 261 juta merupakan penghasilan kena pajak. PPh 21 terutang per tahun yaitu 21.750 per bulan.
725.000. Ketiga yaitu gratifikasi. Gratifikasi merupakan istilah yang merujuk pada pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, atau bentuk pemberian lainnya kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terkait dengan jabatannya. Contohnya, jika Anda menerima gratifikasi berupa barang senilai 50 juta, maka PPh 21-nya adalah 50 juta dikali dengan 5% sama dengan 2.500.000. Yang keempat, tunjangan hari raya atau THR. Tunjangan hari raya atau THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan di Indonesia. THR harus dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya dan berlaku untuk semua jenis pekerja termasuk karyawan tetap dan kontrak serta pekerja harian lepas. Yang kelima yaitu bonus. Bonus adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai tambahan dari gaji reguler. Contoh soal dari bonus yaitu jika seorang pegawai tetap menerima gaji sejumlah 8 juta per bulan dan THR sejumlah 10 juta pada bulan April. Total penghasilan bruto pada bulan April adalah 18 juta. Maka perhitungan PPh 21 yaitu menggunakan tarif efektif bulanan A atau TER A, yaitu Januari sampai Maret 8 juta dikali 1,5% sama dengan 120.000 per bulan. Di bulan April 18 juta dikali 8% sama dengan 1.440.000. Yang keenam yaitu premi. Premi dalam konteks PPh pasal 21 merujuk pada iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk program jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM. Premi JKK dan JKM termasuk dalam objek PPh pasal 21, sedangkan iuran jaminan hari tua atau JHT dan jaminan pensiun atau JP tidak termasuk objek pajak. Contoh soal, Pak Budi bekerja di PT Maju Jaya dengan gaji bulanan sebesar 10 juta. Selain gaji, Pak Budi juga mendapatkan fasilitas premi asuransi kesehatan dari perusahaan sebesar 500.000 per bulan. Pak Budi tidak memiliki tanggungan keluarga dan belum menikah. Penyelesaian penghasilan bruto Pak Budi yaitu gaji pokok sama dengan 10 juta, premi asuransi 500.000, total penghasilan bruto sama dengan 10.500.000. Pengurang biaya jabatan yaitu 5% dikali 10.500.000 sama dengan 525.000, maka dimaksimalkan menjadi 500.000. Iuran pensiun misalnya 1% dari gaji pokok, maka iuran pensiun dari Pak Budi yaitu 1% dari 10 juta yaitu 100.000. Total pengurang yaitu 600.000. Penghasilan neto per bulan Pak Budi yaitu penghasilan bruto dikurang dengan total pengurang. Maka penghasilan neto Pak Budi yaitu 9.900.000. Penghasilan neto setahun yaitu 118.800.000. PTKP Pak Budi 54 juta, PKP sama dengan 118.800.000 dikurang dengan 54 juta, maka PKP-nya 64.800.000. 1 sama dengan PKP dikali dengan tarif. Karena penghasilan Pak Budi di atas 60 juta, maka dikenakan dua lapisan tarif pajak. Yang pertama yaitu tarif 5%. 60 juta dikali 5% sama dengan 3 juta. 64.800.000 dikurang 60 juta, maka sisanya 4.800.000 dikali dengan 15%, yaitu 720.000. Maka PPh 21 Pak Budi yaitu 3.720.000 per tahun. 3.720 dibagi 12 yaitu 310.000. 310.000 merupakan PPh yang harus dibayar Pak Budi per bulannya.
Kesimpulannya yaitu pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan tambahan pegawai tetap seperti bonus, THR, jasa produksi, dan lainnya dilakukan oleh pemberi kerja saat penghasilan tersebut dibayarkan. Pajak dihitung berdasarkan tarif progresif yang berlaku dan mengurangi jumlah penghasilan bersih yang diterima pegawai. Pajak yang dipotong kemudian disetorkan dan dilaporkan oleh pemberi kerja sesuai dengan ketentuan perpajakan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.